Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lion Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 MTS atau SMP KMA 183 ya. Di sini di pertemuan ketiga kita akan meneruskan dari pembahasan sebelumnya, dan kali ini kita masuk ke an-nasyatu ats-tsani, yaitu kegiatan kedua ya. Di kegiatan kedua ini kita akan membahas tentang al-qawaidu wat tarakib ya. Al-qawaidu wat tarakib akan membahas tentang qawaid atau kaidah-kaidah, wat tarakib dan susunan-susunan kata. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, lebih khususnya lagi, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang adawatul istifham. Adawatul istifham artinya kata tanya. Oke. Kata tanya. Nah, begitu kata tanya ini. Nah, kata tanya yang akan kita pelajari di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama yaitu kata tanya kamis sa'ah. Masih tentang waktu ya. Karena ini di bab ini kita khusus membahas tentang as-sa'ah, tentang jam. Berarti kata tanya pun di sini yang berhubungan dengan waktu. Kamis sa'ah artinya jam berapa? Artinya jam berapa? Kamis sa'ah ya. Jam berapa? Nah, kemudian yang kedua, fi ayyi sa'atin artinya pada jam berapa? Nah, menggunakan pada ya, diawali dengan pada jam berapa. Nah, kemudian yang terakhir, kam sa'atan. Kalau ini artinya berapa jam? Nah, berapa jam atau berapa lama lah gitu ya. Berapa jam atau berapa lama? Nah, beda ya, beda dikit antara yang ketiga dan yang pertama ini. Kalau yang pertama kamis sa'ah ada alif lamnya, kam as-sa'ah. Kalau di sini kam sa'atan, beda tipis ya. Ini menggunakan alif lam, ini tidak, tapi ini artinya berbeda. Kalau ini jam berapa, kalau ini berapa jam, dibalik. Nah, begitu. Oke, kamis sa'ah jam berapa? Nah, maka jawabannya di sini contoh as-sa'atu as-sabi'ah sabahan. Jam 7 as-sabi'ah, as-sa'atu itu jam, as-sabi'ah 7 sabahan pagi. Kemudian as-sa'ah al-hadiyata asyara jam 11. Kemudian as-sa'ah ar-rabi'atu masa'an jam 4 sore. As-sa'ah at-tasi'atu lailan jam 9 malam. Gitu ya. Ini contoh jawaban dari pertanyaan kamis sa'ah. Kemudian yang kedua, fi ayyi sa'atin artinya pada jam berapa. Nah, pada jam berapa titik-titik. Nah, contoh misalkan di sini fi ayyi sa'atin tastaiqidu minan naum, pada jam berapa kamu bangun minan naum dari tidur. Nah, ini digunakannya untuk hal-hal yang sifatnya jawabannya nanti menggunakan pada jam titik-titik gitu. Nah, maka jawabannya di sini fisa'atir rabi'ah pada jam 4. Fisa'atir rabi'ah pada jam 4. Contoh lagi, fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an, pada jam berapa kamu membaca Al-Qur'an? Fi sa'atil khamisah asran, pada jam 5 sore, asar. Fi ayyi sa'atin tabda'u al-hissah al-ula, nah, pada jam berapa dimulai jam pelajaran pertama? Fi sa'atis sabi'ah war rub'i, pada jam 7/4. Itu ya contoh yang fi ayyi sa'ah. Kemudian kam sa'atan. Kalau kam sa'atan ini biasanya ya diawali jawabannya itu dengan menggunakan kata yastaghriku. Kalau ada pertanyaan menggunakan kam sa'ah biasanya diawali dengan kata yastaghriku. Contoh di sini, kam sa'atan berapa jam? Ya, berapa jam? Yastaghriku adz-dzihabu ilal masjidi. Kira-kira kalau kita artikan dengan bahasa kita, memakan berapa waktu lama gitu ya. Memakan berapa waktu lama untuk pergi ke masjid. Nah, maka jawabannya rub'as sa'ah. Rub'as sa'ah 1/4 jam gitu. 1/4 jam. Kemudian kam sa'atan yastaghriku, kam sa'atan berapa jam? Yastaghriku memakan waktu darsul lughatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Berapa lama bahasa Arab itu? Belajar bahasa Arab itu berapa lama gitu ya. Kemudian sa'atan wa nisf artinya 1 jam setengah. Sa'atan wa nisfi setengah, 1 jam dan setengah, berarti 1,5 jam. Kemudian kam sa'atan tastaghriqu al-mubarah,
kam sa'atan tastaghriqu al-mubarah. Berapa jam memakan waktu mubarah? Mubarah itu apa ya? Itulah. Jawabannya sa'atan wahidatan. 1 jam. Kemudian kam sa'atan tudzakiru ad-darsa. Berapa jam kamu mempelajari atau mengulangi pelajaran? Sa'ata ini 2 jam begitu. Jadi biasanya kam sa'atan ini di dalamnya ada mengandung kata yastaghriqu. Yastaghriqu. Begitu. Itu untuk kam sa'atan. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan al-adadu at-tartibi. Adad tertib ya. Adad itu artinya bilangan, tartibi itu tertib atau beraturan. Maka secara simpel kita artikan adad tertibi itu adalah kata bilangan yang beraturan pengucapannya gitu. Nah, contoh di sini bukan contoh, ini definisi dulu. Adad adalah kata bilangan atau hitungan. Adapun adad terbagi menjadi 2, yaitu adad asli dan adad tartibi. Nah, adad asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Nah, jenis adad asli ada 4 bentuk, yaitu adad mufrad, adad murakkab, adad uqud, dan 4 adad ma'tuf. Kemudian adad tartibi adalah isim adad yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Nah, ini kita garis bawahi yang ini. Adad tartibi ya, karena kita akan fokus ke pembahasan adad tartibi. Adad tartibi adalah isim adad ya, atau kata bilangan yang menunjukkan tingkatan. Tingkatan itu kan berarti tingkat 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu tingkatan namanya. Nah, dan kita akan lebih dipermudah lagi untuk menunjukkan mana itu isim adad tartibi, yaitu dengan ditunjukkan dengan katanya yang mengikuti wazan fa'ilun. Mengikuti wazan ini fa'ilun atau fa'ilatun, ini untuk perempuannya, fa'ilatun ya, mengikuti wazan ini. Nah, contoh seperti fani ya, fani atau faniyatun. Faniyatun artinya kedua gitu ya. Jadi gampang sekali. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kita perhatikan tabel-tabel di bawah ini. Nah, ketentuan adad tartibi di sini ada ketentuannya. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti wazan fa'ilun seperti tadi ya. Khomisun, sadisun, sabiun, tinggal gitu-gitu aja. Karena ini tartibi ya, tertib artinya beraturan. Jadi mengikuti wazan itu. Saniyun, thalithun, rabiun, khomisun, dan seterusnya. Nah, kecuali pada bilangan 1. Nah, kalau 1 itu al-ula atau al-awwalu. Nah, itu tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian yang kedua, adad dan ma'dudnya harus sesuai antara mu'annas dan mudzakarnya. Ada adad, ada ma'dud ya. Kalau adad itu bilangan, kalau ma'dud itu yang ditunjuknya atau yang dibilangnya begitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Al-an nata'allamu ad-darsa ats-tsalits. Nata'allamu ad-darsa ats-tsalitsa. Sekarang kita belajar pelajaran ketiga, ats-tsalitsa ya, ketiga. Nah, ini ad-darsa ini mudzakkar. Nah, maka di sini adadnya juga harus mudzakkar. Kalau muannas ada tak marbutohnya ya. Contoh di sini, al-hissatu ar-rabi'atu fis sa'ati at-tasi'ati. Nah, ini ada tak marbutoh. Al-hissatu ya, ar-rabi'atu sama. Al-hissatu ini muannas, ar-rabi'atu juga muannas. Al-hissatu itu artinya jam pelajaran, ar-rabi'atu yang keempat, fis sa'ati at-tasi'ati pada jam ke-10, jam 10. Nah, gitu. Yabda'u ad-darsu fis sabi'atin tamaman. Yabda'u dimulai, ad-darsu pelajaran, fis sabi'ati pada jam 7 tamaman pas. Kemudian akhuka atsani ismuhu tauni. Akhuka atsani ya, di sini akhuka itu saudara laki-laki, akhuka saudara laki-lakimu, asani yang kedua ya, yang kedua. Asani di sini mudzakkar karena menunjukkan laki-laki, akhuka ismuhu tauni. Nah, wa ukhtuka, nah sedangkan saudari perempuanmu, wa ukhtuka as-salisatu. Nah, di sini memakai ta as-salisatu yang ketiga, ini artinya untuk menunjukkan muannas ya, perempuan.
ismuha Zainab, namanya Zainab, begitu. Nah, di sini ada tabel ada tartibi ya. Tinggal kita hafalkan saja, dan ini menghafalnya pun tidak terlalu sulit karena ini memang beraturan gitu ya. Nah, ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Mudzakkar itu laki-laki, ini muannas perempuan. Nah, yang membedakan yaitu yang satu, kemudian nanti yang 11, 12 yaitu tinggal meneruskan saja sebetulnya. Yang paling beda itu adalah di angka pertama saja. Al-awwalu lil mudzakkar ya, untuk mudzakkar dulu. Al-awwalu ke satu atau pertama, kemudian as-tsani kedua, ats-tsalits ketiga, ar-rabi keempat, al-khamis kelima, as-sadis keenam, as-sabi' ketujuh, as-samin kedelapan, at-tasi' kesembilan, al-ashiru ke-10, al-hadi asyara ke-11, ats-tsani asyara ke-12. Nah, ini untuk seterusnya ini tinggal diulangi saja kata yang tadi ya. Contoh di sini al-hadi ini 1 ya, 11. Kemudian ini 12-nya as-sani ditambah asyara. Kemudian ke-13 berarti as-salis. Nah, as-salisu ditambah asyara. Tinggal gitu aja, gampang. Ya. Oke, itu untuk mudzakkar. Sedangkan untuk yang muannas, di sini yang muannas itu kalau yang satunya pertamanya al-ula. Al-ula ya, al-ula. Ini yang beda. Kalau kedua dan seterusnya itu tinggal ditambah tak saja di akhirnya, tak marbutah seperti ini. Kalau tadi ats-tsani, kalau di sini ats-tsaniyah. Ats-tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-saminah, at-tasi'ah, al-ashirah, al-hadiyata. Nah, ini al-hadiyata asyarah. Nah, ini bedanya ini, hanya ditambah tak marbutah saja kalau untuk muannas. As-saniyata asyarah, as-tsalitsata asyarah, dan seterusnya, begitu. Gampang ya. Silakan bisa dihafalkan karena ini sangat mudah sekali. Baik teman-teman, sampai di sini kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan kita. Nanti untuk pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.